Oke, selamat malam. Bertemu lagi dengan channel Widarto 83 Mobil Balikpapan. Kali ini kita akan melanjutkan materi step 1, kelistrikan mesin, sistem pengapian. Di sini kita akan membahas mengenai fungsi sistem, nama komponen, fungsi dari masing-masing komponen, kemudian kita ulas tentang cara kerja sistem pengapian atau ignition system. Jadi untuk di bahasa lainnya adalah ignition system. Jadi di sistem pengapian atau ignition system ini kita akan mengulas tentang sistem pengapian yang tipe konvensional. Jadi sistem pengapian itu untuk saat ini sudah mengalami perkembangan yang cukup pesat. Dari mulai yang pertama itu adalah sistem pengapian tipe distributor. Kemudian distributor itu sendiri juga dikembangkan dari sisi vakumnya, ada yang double, kemudian ada yang masih single vakum ya, vakum advancernya. Kemudian dinaikkan lagi menjadi IIA, Integrated Ignition Assembly. Kemudian seperti pada motor itu ada namanya CDI, Capacitor Discharge Ignition. Kemudian ada sistem pengapian yang semi transistor, kemudian full transistor. Untuk saat ini menggunakan yang terupdate, yang terakhir itu adalah metodenya dengan DLI atau Distributor-less Ignition. Jadi sistem pengapian tanpa distributor. Jadi ini sudah full elektronik, baik proses pemutusan dan penghubungkan arus pada kumparan primer, kemudian proses pemajuan dan untuk memundurkan atau pengaturan timing pengapian itu juga diatur secara elektronik dengan memanfaatkan beberapa sensor seperti itu. Oke, kita langsung masuk ke bagian slide pertama dari sistem kelistrikan mesin, sistem pengapian atau ignition system. Oke, sistem pengapian kalau sesuai dengan teks di sini dia menaikkan tegangan baterai menjadi 10 kV atau lebih. Seperti itu. Dengan mempergunakan ignition coil dan kemudian membagikan tegangan tinggi ke masing-masing busi melalui distributor dan kabel tegangan tinggi. Oke, kita setting pointernya dulu ya. Jadi sini bagian-bagian dari sistem pengapian yang konvensional. Pertama, ignition switch atau kunci kontak. Kemudian ignition coil. Ignition coil ini biasanya kalau untuk kijang terletak di depan sebelah kanan ya, di dekatnya booster rem. Kemudian ada baterai, distributor. Di sini ada spark plug cables high tension cord, yaitu kabel busi tegangan tinggi. Di sini ada 5 ya. Jadi kabel yang ke busi masing-masing busi, kemudian kabel yang dari coil ke tutup distributor. Ini sebagai tegangan utamanya. Ketika kabel ini dicopot, maka mesin tidak bisa hidup ya. Karena ini tegangan tinggi utama yang masuk ke distributor adalah dari coil melalui kabel ini. Kalau untuk yang masing-masing ini, ketika salah satu rusak, dia masih bisa hidup meskipun tidak normal. Seperti itu. Itu mengenai sistem pengapian. Dan secara fungsi, masing-masing bisa kita jelaskan. Ignition switch di sini fungsinya jelas ya, namanya switch itu adalah memutus dan menghubungkan arus listrik seperti itu. Kemana arus listrik diputus dan dihubungkan itu sesuai dengan sistem yang dikendalikan. Kalau di sini kita membahas mengenai sistem pengapian, berarti dia akan memutus dan menghubungkan arus listrik dari baterai yang menuju ke sistem pengapian. Kemudian ignition coil di sini akan merubah tegangan 12 volt menjadi, di sini tertulis 10.000 ya. Jadi ada juga yang menulis 15 sampai 30, ada juga yang 20 sampai 30.000 volt atau 20 sampai 30 kilovolt. Kemudian baterai ini sebagai sumber tenaga.
sumber kelistrikan untuk sistem pengapian. Tentunya pada saat mesin mati ya. Kalau mesin hidup sudah disuplai oleh alternator seperti itu. Kemudian distributor. Distributor ini fungsinya dia selain membagikan tegangan tinggi ke masing-masing busi sesuai dengan firing order atau FO. Jadi firing order, jadi di sistem pengapian itu ada namanya firing order. Oke, kita tulis firing order. Ini ada namanya firing order. Kita tulis pakai warna merah ya. FO. FI itu adalah firing order. Firing order atau urutan pengapian. Kalau untuk 4 silinder bensin itu urutan pengapiannya adalah silinder 1 pengapian, kemudian lanjut ke silinder 3, kemudian lanjut ke silinder 4, kemudian lanjut ke silinder terakhir silinder 2. Seperti itu. Jadi 1 3 4 2. Jadi harap diingat-ingat FO atau firing order urutan pengapian pada kendaraan 4 silinder itu adalah 1 3 4 2. Meskipun dia diesel itu juga 1 3 4 2, tapi untuk diesel itu tidak memerlukan pengapian seperti pada bensin ya, karena dia mampu terbakar sendiri. Oke, di sini kita lanjut secara fungsi. Kemudian kita lanjut fungsi dari distributor tadi ya. Selain membagikan bunga api tegangan tinggi ke masing-masing busi, maka distributor ini juga berfungsi untuk mengatur timing pengapian. Jadi timing pengapian diatur berdasarkan 2 alat di sini ya. Ada namanya di sini yang terlihat di luar. Ini adalah vacuum advancer atau suatu alat yang berfungsi untuk memajukan dan memundurkan pengapian sesuai dengan kevakuman pada intake manifold. Kemudian di dalam distributor ini ada namanya governor advancer. Jadi berfungsi untuk mengatur, memajukan dan memundurkan timing pengapian sesuai dengan putaran mesin. Jadi kalau di dalam distributor ada governor advancer, bekerjanya berdasarkan gaya sentrifugal atau disebut juga centrifugal advancer, itu sesuai dengan putaran. Kalau vacuum advancer yang di luar ini dia berdasarkan kevakuman. Kemudian di sini ada kabel busi. Kabel busi ini khusus ya. Kemudian dia dilapisin, diisolasi dengan kuat. Dia ada 5 dari koil menuju ke tutup distributor, kemudian dari masing-masing distributor ke masing-masing silinder seperti itu. Kemudian ada juga di sini busi. Busi ini tugasnya untuk memercikan bunga api ke masing-masing silinder. Kemudian mungkin ada pertanyaan kenapa kabel busi ini enggak pakai kabel yang biasa. Jadi jawabannya pertama tegangan pada busi yang dihasilkan oleh koil ini adalah tegangan tinggi. Ketika dia menggunakan kabel biasa, maka akan terjadi kebocoran tegangan ke massa di sekitar kabel. Kemudian yang kedua, dia akan mampu mengganggu gelombang radio karena tegangannya cukup tinggi ya, seperti itu. Oke, mungkin ada yang pernah kesetrum dengan kabel busi ini ya. Jadi kalau kena setrum dari kabel busi ini memang bikin kaget. Tapi kabel busi ini walaupun tegangan tinggi, dia nggak membuat orang meninggal seperti strum PLN. Karena arus yang mengalir pada masing-masing kabel ini itu kecil, hanya tegangannya yang besar seperti itu. Jadi bikin kaget. Oke, kita lanjut tentang sistem pengapian.
atau ignition system. Kita lanjutkan ke materi berikutnya. Secara konstruksi, ignition system itu terdiri dari baterai, kemudian fuse, ignition switch atau kunci kontak, kemudian ada resistor, kemudian ada ignition coil. Ignition coil ini ada dua, ada kumparan primer, ini ya, kumparan primer. Yang kumparan primer itu menghubungkan antara biasanya di sini ada terminal plus ya di coil itu. Kemudian di sini ada min coil yang dia akan masuk ke distributor. Hubungan antara plus dan min ini terdapat kumparan primer. Kemudian di tengah-tengahnya ini ada kumparan sekunder. Kumparan sekunder itu dia yang akan menghasilkan tegangan tinggi untuk memercikkan bunga api ke busi, seperti itu. Di sini sesuai gambar, ini high tension cord, kabel tegangan tinggi ya. Kemudian di sini ada tutup distributor, di sini rotor. Rotor ini berputar terus, dia membagi-bagikan tegangan tinggi ke masing-masing busi sesuai dengan firing order 1342 tadi, seperti itu. Oke, kita lanjut. Ya, di sini proses pengoperasian atau cara kerja sistem pengapian atau ignition system pada kendaraan. Pertama, pada saat breaker point close atau platina dalam keadaan tertutup. Jadi ketika platina dalam keadaan tertutup, maka yang terjadi adalah arus mengalir dari baterai plus, fuse, kunci kontak, positif terminal pada coil, kemudian min coil, kemudian di sini juga mengalir ke kondensor, tapi hanya standby ya. Kemudian dia masuk ke platina breaker point yang sisi positif, kemudian masuk ke sisi negatif. Yang terjadi adalah primary coil ini akan menjadi magnet, seperti itu. Sini aliran arusnya ya, dia akan menjadi magnet. Fungsinya untuk menjadi magnet nanti kita akan jelaskan setelah menjelaskan proses breaker point terbuka ya. Kalau dilihat dari sini, dari sisi kumparan ya, primer coil ini kumparannya lebih sedikit dibandingkan dengan secondary coil. Kenapa? Karena dengan besarnya kumparan pada kumparan sekunder, maka ini akan mampu menghasilkan tegangan tinggi untuk proses pengapian yang akan dipercikkan pada busi, seperti itu. Oke, kita lanjut. Kemudian breaker point open atau platina terbuka. Jadi ketika mesin berputar, maka platina ini akan ketemu dengan cam loop pada distributor ya, pada tonjolannya atau cam loopnya. Jadi menyebabkan platina terbuka. Dengan proses terbukanya platina, maka akan timbul kehilangan magnet pada kumparan primer. Jadi magnet kepada kumparan primer ini menghilang. Dengan menghilangnya magnet pada kumparan primer ini, maka akan menghasilkan tegangan yang tinggi atau tegangan pengapian pada kumparan sekunder yang besarnya 20 sampai 30 ribu volt, seperti itu. Jadi prosesnya ini dengan menghilangnya kumparan primer, menghilangnya magnet pada kumparan primer, maka terjadi induksi pada kumparan sekunder. Oke, sedikit kita tambahin lagi. Ketika proses terputusnya breaker point atau terbukanya breaker point, arus hilang pada kumparan primer, kemudian munculnya tegangan tinggi pada kumparan sekunder, ini yang disebut dengan mutual induksi. Jadi mutual induksi itu terjadinya proses induksi pada kumparan sekunder akibat hilangnya kemagnetan pada kumparan primer yang akan menghasilkan tegangan tinggi 20 sampai 30
kilovolt untuk pengapian busi, seperti itu ya. Kemudian di sini ada kondensor. Oke, kita jelaskan lagi fungsinya kondensor ini apa. Jadi ketika terjadi pemutusan arus yang dilakukan oleh platina akibat putaran, maka di sini ada dua kejadian ya. Yang pertama, mutual induksi. Mutual induksi itu menghasilkan 20 sampai 30 ribu volt. Kemudian pada kumparan primer ini juga muncul tegangan sendiri yang besarnya 500, kira-kira 500 volt, seperti itu. Kenapa dipasang kondensor di sini? Jadi fungsinya untuk mempercepat pemutusan arus pada kumparan primer. Karena syarat terjadinya mutual induksi itu adalah hilangnya kemagnetan atau hilangnya tegangan pada kumparan primer dengan cepat. Ketika tidak terjadi kehilangan tegangan atau kemagnetan kumparan primer dengan cepat, maka mutual induksi yang menghasilkan 20 sampai 30 ribu volt tadi itu akan sulit terjadi. Kalau pada putaran rendah atau kita buka sengaja platinanya, misalnya dengan benda lain gitu ya, misalnya obeng kita sengaja buka, saya yakin pasti terjadi lompatan bunga api pada busi. Tapi ketika kecepatan tinggi, maka diperlukan kondensor yang akan mempercepat proses penyerapan bunga api, penyerapan tegangan hasil self induction effect pada kumparan primer. Oke, jadi kita kasih catatan. Jadi untuk kumparan sekunder itu mutual induksi dengan nilai tegangan yang dihasilkan 20 sampai 30 kilovolt atau 20 sampai 30 ribu volt. Primer itu menghasilkan proses namanya self induksi yang menghasilkan tegangan 500 volt. Nah, tegangan yang 500 volt ini kalau tidak dikelola dengan baik, maka akan mengganggu mutual induksi atau induksi bersama ini ya. Sehingga dipasanglah di sini namanya kondensor yang akan menyerap tegangan hasil self induksi ini dengan cepat pada saat posisi platina atau breaker point terbuka. Sehingga hal ini akan menyebabkan timbulnya bunga api pada busi dan mampu terjadinya proses pembakaran, seperti itu. Oke, itu poin pada operation of ignition system di sini itu adalah proses terjadinya kemagnetan pada primary coil pada saat platina tertutup, kemudian pada saat breaker point atau platina terbuka itu terjadi dua induksi ya. Yang pertama induksi sendiri pada kumparan primer, ini akan menghasilkan tegangan 500 volt. Kemudian sekunder terjadi mutual induksi yang menghasilkan tegangan 20 sampai 30 ribu volt. Tegangan pada sekunder ini yang akan digunakan untuk memercikkan bunga api pada busi. Kemudian tegangan pada primer ini akan disimpan oleh kondensor sementara ya pada saat breaker point terbuka. Setelah breaker point tertutup, maka dia akan mengalir seperti itu. Mengalir untuk mempercepat, di sini juga ada fungsinya ya. Jadi mengalir untuk mempercepat proses pengisian arus pada kumparan primer, seperti itu. Oke, selanjutnya kita bahas dual angel. Di sini ada dual angel dan opening angel. Sudut dual dan sudut pembukaan pada platina. Oke, pada platina 4 silinder, di sini sudut dual itu adalah sudut yang dibentuk pada saat platina atau breaker point mulai menutup sampai breaker point mulai terbuka, seperti itu. Kemudian di sini ada sudut buka.
sini 38 derajat, di sini 52. Biasanya kita pakai dual tester ya kalau untuk melakukan pengecekan sudut dual. Kalau untuk celahnya ini sendiri, celah platina itu kira-kira 0,45 mm celahnya di sini. Kalau kita melakukan pengukuran untuk 4 silinder itu kita pakainya 0,45 mm. Ini celahnya ini. Celah kita ukur. Ya, celahnya di sini. 0,45 mm. Tapi hati-hati ketika mengukur di sini menggunakan filler gauge yang habis dipakai untuk misalnya setel valve, kemudian di situ terdapat sisa-sisa oli, maka itu akan bisa mengganggu sistem pengapian, bisa menyebabkan mogok atau platina aus, tapi aus tidak merata seperti itu. Oke, fungsi sudut duel ini apa? Jadi seperti yang kita bahas sebelumnya tadi, pada saat platina tertutup, itu kumparan primer harus mendapatkan arus yang cukup supaya ada kesempatan untuk berubah menjadi magnet atau menimbulkan kemagnetan pada primer. Untuk itu, dual angel ini diperlukan untuk memastikan kemagnetan pada kumparan primer itu benar-benar terjadi ya. Ketika dual angel terlalu kecil, maka kemagnetan juga akan kecil. Itu juga akan mengganggu pengapian. Ketika dual angel terlalu besar, maka kemagnetan akan terbentuk dengan baik, tapi dia akan berimbas kepada proses pemutusan secara tiba-tiba pada kumparan primer. Itu juga akan mengganggu sistem pengapian. Jadi ada dua ya fungsinya untuk dual angel ini. Pertama, memastikan kumparan primer mampu dialiri arus listrik dengan baik sehingga akan menjadi kemagnetan atau menghasilkan kemagnetan. Kemudian yang kedua, ketika dual angel ini terlalu besar, dia akan mengganggu proses pemutusan arus pada saat platina terbuka, seperti itu. Oke, yang sebelah kanan adalah opening angel atau sudut buka. Jadi sudut buka ini juga yang tadi kita bahas sebelumnya, dia akan memastikan proses pemutusan arus terjadi dengan secara atau dengan tiba-tiba atau secara tiba-tiba pada sistem pengapian. Karena syarat utama sistem pengapian ini melompatkan bunga api busi itu adalah proses pemutusan arus secara cepat. Ketika opening angel ini terlalu besar, misalnya sampai ke 50, otomatis dia akan membukanya terlalu lama sehingga dia akan berimbas pada pengisian arus primer, kemagnetannya tidak mencukupi seperti itu. Ketika terlalu sedikit sudutnya, maka pemutusan hampir-hampir tidak terjadi sehingga proses hasil dari bunga api itu tidak sempurna seperti itu. Itu adalah tentang dual angel. Jadi dual angel ini penyetelannya dilakukan di platina ya, di dalam distributor. Di sini ada dua skrup. Kalau untuk sekarang ini sepertinya mobil sekarang sudah jarang, kecuali mobil-mobil yang tua ya, untuk yang menggunakan tipe platina seperti ini. Oke, kita lanjutkan ke slide berikutnya. Jika ada yang kurang jelas, silahkan ditanyakan di kolom komentar. Oke, distributor. Tadi sudah kita bahas, distributor ini berfungsi untuk mengatur pengapian berdasarkan kevakuman, kemudian berdasarkan di sini ya, governor wake, governor spring, ini governor advancer, berdasarkan putaran di sini mengatur pengapian. Mengatur itu bisa memajukan, bisa memundurkan seperti itu. Kemudian ada distributor cap, tutup distributor. Di sini bukan hanya tutup aja fungsinya ya, tapi distributor cap ini juga sebagai perantara tegangan tinggi dari coil di tengah ini, dari coil kemudian masuk ke rotor, dibagikan ke masing-masing silinder melalui tutup distributor juga seperti itu.
Kemudian di sini ada platinanya terpasangnya. Kemudian di situ juga ada kondensor ya, terpasang di samping sini. Ini tampak samping, kemudian ini tampak atas ya. Terlihat posisi-posisi vacuum advancer, kondensor, kemudian ini cam loop atau cam pada distributor. Ada yang datar, kemudian ada tonjolan. Bagian tonjolan inilah yang akan membuka atau mendorong platina supaya terbuka pada saat mesin bekerja. Seperti itu. Di sini ada primary coil negatif terminal negatif pada coil. Oke, itu sistem pengapian. Jika ada yang kurang jelas silahkan ditanyakan di kolom komentar. Oke, kita bahas spark plug. Oke, kita masuk ke spark plug atau busi. Jadi di sini kita disuguhkan 4 gambar ya. Kita disuguhkan 4 gambar. Untuk gambar yang sebelah kiri, ini adalah konstruksi dari busi. Ada center electrode atau elektroda tengah, ground electrode, elektroda massa, insulator, nose insulator, kemudian ada chopper core, ada gasket, ada tahanan di dalamnya, ada casing, elektroda tengah, kemudian keramik atau dia sebagai insulator juga ya. Corrugation ini mencegah lompatan bunga api ke arah atas. Kemudian ada terminal, ini tempat tersambungnya kabel busi dari distributor ke busi, seperti itu. Di sini kita membahas tentang konstruksi dari sebuah busi. Oke, sebelah kanan kita membahas tentang elektroda tengah itu ada yang round itu bulat gini ya. Tumpul, tipe tumpul, atau yang square itu kotak, seperti itu. Square of electrode. Jadi tipe tumpul gini sama tipe kotak. Jadi itu ada fungsinya ya, yang tipe round itu begini, round, tembung gini. Kalau diteruskan akan membentuk lingkaran. Kemudian square of electrode. Kotak begini ya. Oke, yang sebelah kiri ini adalah kebutuhan tegangan. Ini celah busi, seperti itu. Di sini untuk yang tipe cembung, dia semakin lebar celah businya, maka kebutuhan tegangannya tinggi sekali dia, tinggi sekali. Grafiknya tinggi ya. Tapi kalau untuk ini kemampuan untuk melompatkannya. Tapi kalau untuk yang tipe square itu membutuhkan tidak terlalu tegangan yang tidak terlalu tinggi dibandingkan dengan tipe yang round. Jadi bisa kita simpulkan untuk yang ini yang lebih baik. Seperti itu ya. Tipe square of electrodes. Oke, kita masuk ke sebelah kiri. Di sini ada compression pressure versus required voltage. Jadi kenapa tegangan tinggi itu diperlukan pada busi? Karena di dalam mesin itu sendiri untuk melompatkan bunga api diperlukan diperlukan tegangan yang tinggi, karena di situ ada perlawanan ya, yaitu perlawanannya adalah tekanan kompresi yang sangat tinggi di dalam mesin. Untuk itu di sini ada grafik. Ini di sini adalah kebutuhan tegangan, yang sebelah di sini adalah tekanan kompresi. Ini tekanan kompresi. Jadi semakin besar tekanan kompresi, maka dibutuhkan juga tegangan yang lebih tinggi, seperti itu. Kemudian di sini ada temperatur udara di dalam. Ketika temperatur udara di dalam ini, kita langsung ulangin ya. Ketika temperatur udara dan bahan bakar di dalam silinder itu semakin besar, ini besar ya, 500 derajat Celcius, maka tegangan yang dibutuhkan itu juga kecil.
Ini semakin kecil temperatur udara, dia akan semakin besar juga tegangan yang dibutuhkan. Ini ya, ini sama. Semakin kecil, semakin dingin atau semakin rendah suhu udara bahan bakar di dalam silinder, maka dibutuhkan tegangan yang tinggi. Begitu juga dia akan berbanding lurus dengan tekanan. Semakin tinggi tekanan kompresi, maka dibutuhkan juga tegangan yang tinggi untuk mampu busi agar memercikkan bunga api. Seperti itu. Oke, kalau ada yang kurang jelas silahkan ditanya di kolom komentar ya. Kemudian kita masuk ke elektrodanya. Oke, kita masuk ke elektrod temperatur versus required voltage. Jadi temperatur elektroda tengah pada busi dibanding dengan kebutuhan tegangan. Di sini kita lihat required voltage semakin ke atas semakin besar ya. Kemudian di sini elektroda temperatur atau temperatur dari elektroda tengah pada busi. Ketika temperatur elektroda tengah itu rendah, di sini di 600 misalnya ya, temperatur 600 derajat Celcius, maka kebutuhan tegangan untuk bisa melompat itu juga tinggi. Tapi ketika semakin ke kanan, semakin temperaturnya naik, maka kebutuhan tegangan untuk melompatkan bunga api pada busi itu juga rendah. Tapi di sini juga harus diatur agar temperatur pada elektroda tengah ini tidak terlalu tinggi juga karena akan meleleh. Untuk itu nanti di pembahasan pelajaran-pelajaran berikutnya kita akan membahas tentang busi panas dan busi dingin. Jadi busi panas itu adalah busi yang sedikit meradiasikan panas ke mesin. Tapi kalau busi dingin itu adalah busi yang mampu meradiasikan panas secara kuat atau dengan secara besar ke mesin, sehingga temperatur elektroda tengahnya itu dapat dijaga dalam keadaan dingin. Ini pernah kita singgung ya di materi sebelumnya. Jadi kalau misalnya mobil bertemperatur dan tekanan tinggi dalam bekerjanya atau kompresi tinggi, itu cocok pakai busi yang dingin. Tapi kalau mobil yang temperatur atau tekanan kompresinya rendah, perbandingan kompresi rendah, itu cocok kita pakaikan untuk busi yang busi panas seperti itu. Tapi tidak boleh dibolak-balik. Misalnya busi panas dipasang di mobil yang tekanannya tinggi, maka bisa menyebabkan elektroda meleleh. Kemudian busi dingin dipasang di mobil yang bertemperatur rendah, maka itu akan menyebabkan terjadinya proses pembakaran yang tidak sempurna. Kemudian busi di situ terdapat kerak-kerak oli atau kerak-kerak bekas pembakaran yang tidak sempurna. Oke, itu tentang sistem pengapian. Ya, tadi tentang sistem pengapian. Jadi kita sudah membahas mengenai apa itu fungsi dari sistem pengapian atau ignition system. Kemudian kita membahas nama-nama komponen. Kemudian kita membahas fungsi dari masing-masing komponen. Kemudian kita membahas tentang cara kerja dari sistem pengapian. Oke, tetap di channel ini. Jangan lupa klik like and subscribe agar channel ini terus berkembang dan terus memberikan materi-materi yang terbaru sampai nanti materi-materi secara basic teorinya udah selesai, kita akan masuk ke materi-materi yang advance seperti itu. Kemudian jika ada request dari kawan-kawan misalnya bahas materi ini, materi itu, silahkan ditulis di komentar. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.